Di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota, tinggal sebuah keluarga yang sederhana namun penuh dengan cinta. Keluarga itu terdiri dari Pak Seno, seorang ayah yang bekerja sebagai seorang tukang kayu, Ibu Maya yang merawat rumah dan keluarga dengan penuh kasih, serta dua anak mereka, Dira dan Bima. Meskipun kehidupan mereka tidaklah mewah, namun di dalam rumah itu selalu ada kebahagiaan yang terpancar dari tawa dan cerita-cerita kecil yang mereka bagi setiap harinya. Setiap pagi, Pak Seno bangun lebih awal, menyiapkan kayu untuk pekerjaan hari itu, sementara Ibu Maya sudah sibuk di dapur mempersiapkan sarapan. Dira dan Bima, meskipun masih kecil, sudah terbiasa untuk membantu orang tuanya di rumah. Mereka tahu betapa kerasnya usaha yang dilakukan orang tua mereka untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga. Pada suatu sore, hujan turun dengan derasnya. Angin yang kencang membuat daun-daun di pohon depan rumah bergetar, sementara di dalam rumah, kehangatan dapur memberi rasa nyaman bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Pak Seno baru saja pulang setelah seharian bekerja di bengkel kayu, dan Ibu Maya sedang menyajikan makan malam. Dira, yang biasanya suka duduk di kamar untuk belajar, kali ini terlihat duduk di meja makan sambil menggambar di buku sketsanya. "Apa yang kamu gambar, Nak?" tanya Ibu Maya, yang sedang menyendokkan nasi ke dalam mangkuk. Dira menoleh, tersenyum kecil. "Hanya sketsa rumah impian, Bu. Aku ingin sekali punya rumah yang besar, dengan taman dan ruangan untuk berkumpul bersama. Aku pikir kita bisa hidup lebih nyaman." Ibu Maya mengangguk, meskipun matanya tampak sedikit berkaca-kaca. "Rumah impian, ya? Kita memang tidak punya rumah yang besar, Nak. Tapi yang penting adalah kita memiliki satu sama lain. Kita tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya." Dira diam sejenak, menatap gambarannya yang belum selesai. Terkadang, dia merasa bingung. Di sekolah, banyak temannya yang bercerita tentang liburan mewah ke luar negeri atau gadget terbaru yang mereka miliki. Sementara itu, dia dan keluarganya hanya memiliki rumah kecil yang sederhana dan hidup dengan cara yang sangat berbeda. Namun, setelah mendengarkan kata-kata ibunya, dia merasa lebih tenang. Ibu selalu bisa membuatnya merasa bahwa apa yang mereka miliki adalah cukup. Setelah makan malam, Bima yang biasanya ceria dan penuh energi, tiba-tiba terlihat murung. Ia duduk di pojok ruang tamu, menundukkan kepala. Dira yang melihatnya, merasa khawatir. "Bima, kenapa? Kamu gak enak badan?" tanya Dira sambil mendekat. Bima menggeleng pelan. "Aku cuma merasa gak enak, Kak. Teman-teman di sekolah bilang kalau rumah kita ini jelek. Mereka bilang kita nggak kaya, nggak punya mobil, dan nggak seperti mereka." Dira duduk di samping adiknya dan merangkulnya. "Bima, kamu nggak perlu khawatir tentang apa yang orang lain bilang. Rumah kita mungkin kecil, tapi kita punya satu sama lain. Kita punya keluarga yang selalu mendukung dan mencintai. Itu yang lebih penting daripada semua barang mewah yang mereka punya." Pak Seno yang mendengar percakapan mereka, berjalan mendekat. Ia duduk di kursi kayu yang ada di dekat mereka dan menatap kedua anaknya. "Bima, Dira, ayah ingin kalian tahu satu hal," katanya dengan suara penuh kebijaksanaan. "Rumah bukan hanya tentang besar atau kecilnya bangunan. Rumah adalah tempat di mana hati kita berada. Rumah adalah tempat di mana kita saling mendukung dan mencintai. Ketika kalian merasa cemas atau khawatir, ingatlah bahwa rumah ini selalu menjadi tempat yang aman bagi kalian." Ibu Maya yang sedang mencuci piring di dapur, ikut menimpali dengan lembut, "Dan jangan lupa, meskipun kita tidak punya rumah yang besar, kita selalu punya kebahagiaan yang kita buat bersama. Itu yang paling berharga." Malam itu, setelah hujan reda, keluarga itu duduk bersama di ruang tamu. Mereka menikmati secangkir teh hangat yang disiapkan oleh Ibu Maya, sambil berbicara tentang berbagai hal,
mulai dari cerita lucu di sekolah, hingga rencana liburan sederhana mereka ke desa dekat rumah yang penuh dengan kebun bunga, Dira merasa lebih tenang. Meskipun impian memiliki rumah besar dengan taman yang luas masih ada di dalam pikirannya, ia kini mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang kita miliki di sekitar kita. Kehangatan yang ada di rumah itu karena cinta yang selalu ada, adalah hal yang paling berharga. Keesokan harinya, Dira dan Bima memutuskan untuk membantu ayah dan ibu mereka lebih banyak lagi. Mereka mulai membersihkan halaman, merapikan rumah, dan membantu memasak. Meskipun tak banyak yang bisa mereka lakukan, setiap langkah kecil yang mereka ambil bersama-sama membuat rumah itu terasa lebih hidup, lebih penuh cinta. Seiring berjalannya waktu, Dira mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia tidak lagi terlalu khawatir tentang perbandingan dengan orang lain. Dia tahu bahwa kebahagiaan itu sederhana, dan rumah mereka, meskipun kecil, adalah tempat yang paling hangat dan penuh cinta. Persahabatan dengan keluarganya adalah yang terpenting, dan itu tak ternilai harganya. Pada suatu akhir pekan, keluarga ini pergi ke desa terdekat, seperti yang mereka rencanakan. Meskipun tidak ada mobil mewah atau liburan ke luar negeri, mereka menikmati kebersamaan itu dengan cara yang sederhana. Mereka berjalan di antara kebun bunga, menikmati udara segar, dan berbicara tentang masa depan mereka dengan penuh harapan. Saat matahari terbenam, Pak Seno memegang tangan Ibu Maya, Dira, dan Bima. Mereka berdiri bersama, menatap langit yang perlahan berubah menjadi jingga. Ini rumah kita yang sesungguhnya, kata Pak Seno, menatap keluarga yang ada di sekitarnya. Di sini, kita punya segalanya. Kita punya cinta, kita punya kebahagiaan, dan yang paling penting, kita punya satu sama lain. Dira tersenyum, menggenggam tangan Bima, dan berkata dalam hati, inilah rumah sejati kami, di mana cinta dan kebersamaan akan selalu membuat kami merasa kaya.